Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Teman-teman seperjuangan, mengutip pesan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasannya orang yang saum diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, shaumul awam. Tingkatan yang kedua, shaumul khusus. Tingkatan yang ketiga, shaumul khususil khusus. Ketiga tingkatan tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah tangga, di mana tingkatan yang pertama adalah shaumul awam. Shaumul awam itu merupakan saumnya orang-orang pada umumnya. Dia saum dari pagi hingga petang hanya untuk menahan lapar. Dia saum dari pagi hingga petang hanya untuk menahan dahaga. Dia saum dari pagi hingga petang hanya menahan untuk berhubungan suami istri. Jika terjadi pada seseorang saum seperti itu, maka akan terjadilah sebagaimana Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan saum tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dia puasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Dia puasa tetapi dia tidak mendapatkan manfaat puasa. Dia puasa tetapi dia tidak akan mendapatkan nilai-nilai puasa. Dia hanya akan mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Orang yang seperti itu, bahasa syar'inya adalah hanya menggugurkan dosa saja. Jadi jangan pernah berharap orang yang hanya menahan lapar, hanya menahan haus, mendapatkan pahala puasa, mendapatkan manfaat puasa, mendapatkan nilai-nilai puasa. Coba kita lihat ke belakang. Bagaimana dengan puasa kita? Apakah puasa kita seperti ini? Jika puasa kita seperti ini, maka kita tingkatkan yang kedua, yakni adalah shaumul khusus. Apa itu shaumul khusus? Shaumul khusus ini adalah saumnya orang-orang yang khusus. Dia tidak hanya mendapatkan lapar saja, dia tidak hanya menahan haus saja, tetapi dia menahan anggota tubuhnya dari sesuatu yang tidak pantas dia lakukan. Contohnya adalah matanya ikut saum. Matanya digunakan untuk melihat Al-Quran, untuk melihat sesuatu hal yang pantas untuk dilihat. Telinganya ikut saum. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk didengar. Mulutnya pun ikut saum. Mulutnya tidak digunakan untuk bergosip. Mulutnya tidak digunakan untuk menggibah, bahkan tidak digunakan untuk menfitnah orang lain. Kalau zaman sekarang, mungkin tangannya pun tidak akan digunakan untuk sesuatu hal yang tidak pantas, seperti mengetik sesuatu hal yang bohong, mengetik sesuatu hal yang hoaks. Kita lihat sekarang posisi saum kita apakah di tingkatan yang kedua. Jika berada di tingkatan yang kedua, mari kita tingkatkan ke tingkatan yang lebih tinggi. Apa itu? Yakni adalah shaumul khususil khusus. Ini merupakan tingkatan yang tertinggi, karena dia tidak hanya menahan lapar, dia saum tidak hanya menahan haus, dia saum tidak hanya telinganya saja, tidak hanya matanya saja, dan tidak hanya mulutnya saja, tetapi hatinya pun ikut saum. Bagaimana caranya hati ikut saum? Caranya hati ikut saum adalah hatinya digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk zikrillah. Ketika dia melangkah, langkahan kakinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bernapas, nafasnya diiringi dengan hembusan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
kita lihat saum-saum kita. Apakah saum kita berada di tingkatan 1? Jika berada di tingkatan 1, kita tingkatan yang kedua. Jika saum kita berada di tingkatan yang kedua, maka tingkatkan lagi ke tingkatan yang tertinggi, yakni tingkatan yang ketiga. Itu merupakan salah satu tujuan Imam Al-Ghazali membagi tingkatan saum tersebut, agar saum kita dari tahun ke tahun menjadi lebih baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.